kita mengirimkan video berdurasi sekitar 6-10 menit dengan mengirimkan sebuah naskah videonya. Oh gitu. Jadi video dilengkapi naskah. Kebetulan kemarin yang saya angkat temanya adalah pembelajaran terdiferensiasi. Dihubungi untuk wawancara. Nah, yang diwawancara bukan kita, tapi yang pertama kepala sekolah, rekan sejawat, dengan orang tua murid. Waduh. Nah, berarti ketat banget dong. Kalau memberikan kontribusi itu ya berikan aja, jangan melihat untuk apa dan dari siapa gitu. Karena apalagi untuk pendidikan kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak aja, harus semua pihak harus berkolaborasi supaya pendidikan, masalah-masalah pendidikan di kita tuh bisa terselesaikan. Mau makan dibagi-bagi. Cakep. Makannya sama bakwan. Cakep. Ketemu lagi sama Bang Nopandi. Halo. Sama Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Nopandi, alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu nih dalam podcast sayang kita. Iya, apa tuh? PPG Official. Podcast Pendidikan Guru. Nah, Pak Ridwan, kita sudah berada di mana nih saat ini? Nah, saat ini kita ada di salah satu sekolah yang luar biasa. Ya. Namanya SD Negeri Ulu Jami 0. Nah, pastinya Jakarta Selatan. Tepatnya di daerah Kecamatan Pesanggerahan. Betul sekali. Kalau dengar nama sekolahnya, mungkin sudah ada yang menerka. Nah, siapa tokoh kita pada hari ini? Betul sekali, Pak. Yang akan kita mintai ilmunya. Nah, gitu. Kita sambil belajar, sambil dengerin juga ya. Betul pastinya. Sekali. Nah, teman-teman, jangan sampai ketinggalan dan jangan di skip juga, tonton sampai habis. Sampai selesai. Biar obrolannya ini daging semua ini. Karena seru banget. Seru banget pasti. Gitu. Oke, kita lanjut panggil aja langsung Pak Ridwan ya. Boleh? Oke, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Beliau adalah Pak Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Pak Ridwan, di tengah kita sudah ada narasumber kita pada sore hari ini, Pak Ridwan. Tokoh yang sih sangat terkenal. Iya. Gitu. Nah, tapi lebih baik diperkenalkan langsung aja kepada teman-teman kita. Silakan, Pak, perkenalkan diri. Oke, izin ya. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Sativa N. Saya bertugas di SDN Ulu Jami 06 pagi. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Wah, PJOK. Pokoknya di lapangan. Ya, gerak pasti ya. Nggak bisa diam nih, nggak bisa diam. Nah, Pak Oriza ini kemarin baru dinobatkan ya sebagai guru inovatif. Terbaik kedua dalam lulusan PPG Prajabatan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wah, ini teman-teman juga rekan-rekan pendidik yang lain, terutama di komunitas Jakarta Selatan ya. Fotonya itu beredar di mana-mana. Di mana-mana dan banyak juga yang ngucapin kan? Banyak yang ngucapin. Nah, kita undang Pak Oriza, kita tanya langsung Pak Ridwan. Bisa diceritakan bisa terpilih sebagai guru inovatif terbaik kedua dalam guru lulusan PPG Prajabatan. Silakan Pak Oriza. Dari mana nih ceritanya nih? Bingung nih. Dari awal. Dari niat pastinya. Sebenarnya niatnya bukan dari intrinsik sih nih, lebih ke teman nih. Teman yang ngajakin. Teman yang ngajakin. Katanya, ayo ikutan, karena memang persyaratannya juga kan tidak terlalu berat, cukup kita mengirimkan video berdurasi sekitar 6-10 menit dengan mengirimkan sebuah naskah videonya. Oh, gitu. Jadi video dilengkapi naskah.
kebetulan kemarin yang saya angkat temanya adalah pembelajaran terdiferensiasi. Oh, Nah, iya. oke. Tema yang lagi memang sangat banyak Iya, Dibicarakan, dibicarakan lagi betul. viral lah ya. Tapi ada beberapa tema lain juga. Tapi kebetulan yang sudah saya geluti gitu di Guru Penggerak dari Angkatan 5 kan, oh ini yang sudah saya cukup mengerti gitu. Makanya waktu itu udah infonya terus aja. dari mana Pak? Info untuk ikut lomba guru inovatif Oke. itu? Sebenarnya beberapa bulan lalu BBG-PDI, kita kan BBG-PDI nih. Iya. Udah banyak share tuh, nge-forward hampir ke tiap grup GP Selatan, GP DKI, terus mungkin grup CGP juga banyak tuh yang share kan. Mungkin yang nggak aware apa sih ini, karena share-nya banyak tuh, ada link apa gitu. Padahal itu link untuk daftar Jambore GTK tahun ini. Oh. Iya. Jadi itu Pak Ridwan yang Jambore itu. Ternyata Pak Oriza ini salah satunya ikut sebagai peserta yang lomba itu. Nah, konsep video tentang tema berreferensi itu yang Bapak angkat kayak gimana Pak Oriza? Kemarin sebenarnya video narasi aja sih, jadi ada kegiatan pembelajaran terdiferensiasi, terus diselipkan terkait penguatan pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa sih. Terus pernah nggak kita mengimbaskan kepada teman-teman, baik itu teman-teman sesama guru mapel ataupun ke guru yang lainnya. Kita masukkan ke dalam video itu gitu. Nah, susah nggak sih Pak untuk apa ya? Itu kan bagian challenge ya. Susah nggak sih buatnya gitu? Kadang-kadang teman-teman kan mikir udah ribetnya dan sebagainya gitu. Sebenarnya untuk bikin video kan yang penting ada footage ya. Bener kan? Bikin video sebenarnya ada footage. Narasi kan bisa kita bangun. Kita bisa bikin sendiri gitu. Atau sekarang kan banyak ada teman-teman dibantu AI lalu dikembangkan juga gitu. Yang paling susah itu ya kita mau footage mana sih yang mau kita pakai kalau saya ya. Karena narasi tanpa footage yang pas ya nggak akan masuk juga. Nggak akan masuk juga. Jadi asal comot aja kan kebanyakan orang-orang tuh gitu. Waktu tahu nih jadi guru inovatif terbaik kedua gitu ya. Itu taunya dari siapa? Iya. Apa dihubungin dan gimana perasaannya? Oke, jadi alurnya dulu ya. Alur daftar ini kan kita daftar secara online nih, daring dulu lewat ada websitenya Jambore GTK. Jadi bukan pramuka ya, kebetulan kita kan dengar Jambore itu pasti berafiliasi dengan pramuka. Kira ke Jambore waktu itu, pramuka. Iya, makanya teman-teman di sini Pak Ori mau Jambore kemana? Disangkanya mau nge-camp di mana tuh, padahal karena bahasanya Jambore. Terus udah itu kan ada tuh pengumuman siapa yang lolos seleksi tahap awal, administrasi sama video dan naskah. Setelah itu nanti dihubungi untuk wawancara. Nah, yang diwawancara bukan kita, tapi yang pertama kepala sekolah, rekan sejawat dengan orang tua murid. Waduh. Nah, berarti ketat banget dong. Kolaborasinya? Iya, banyak ya. Kuat, ketat. Orang tua murid juga. Jadi kita pertama di awal tuh aku juga nggak ngeh pertamanya. Ini ngapain sih masukin orang tua murid juga? Untung nggak salah masukin nih kemarin itu, nggak salah masukin gitu ya. Ya alhamdulillahnya dilalahnya tahap 2 lolos juga gitu. Setelah itu gelar wicara. Gelar itu presentasi dari video kita, boleh pakai paparan kita sendiri gitu. Setelah itu baru ada penobatan 3 terbaik, bukan juara tapi 3 terbaik gitu. 3 terbaik dari setiap kategori. Kategorinya udah banyak banget kategorinya. Oke. Iya. Aduh, saya kira waktu pramuka, makanya saya nggak ikut saya. bukan pramuka. Menjadi guru inovatif terbaik kedua ini ada nggak sih Bang kayak apa ya, beban gitu nih jadi guru terbaik nih? Mungkin ataukah udah? Udah ikutin aja alurnya gitu. Apa ya pertama ya udah sih gitu. Ya udah sih, cuman maksudnya jadi ada bebannya gini, mungkin orang ini udah bagus nih bikin karya ini, jadi kan kitanya bebannya harus lebih bagus daripada yang kemarin gitu. Betul. Apa yang kita buat gitu. Bisa jadi contoh juga ya kan. Betul. Kedepannya sih pengen juga berbagi terkait praktek baik yang saya bagikan kemarin di Jambore. Itu belum pernah saya publish juga, baru videonya aja, tapi gamifikasinya, gamesnya yang saya pakai di pembelajaran itu belum saya publish nih. Boleh. Buat webinar. Belum saya publish nih kemarin. Mungkin nanti kita akan hubungi Bang Lung. Pak Lung, Imbas siap-siap nih. Pak Lung,
Iya, siap-siap. Oke, sekarang boleh Pak Lung, saya ada bahannya nih. Kemarin saya skip mulu, jangan dulu, karena ada bahannya. Nah. Nih kalau Pak Lung nonton langsung nih. Langsung. Pak Riza, ayo gitu. Gas langsung. Nah, Pak Riza, tips dan trik nih. Iya. Kalau tahun depan gitu ya, kalau tahun depan ada lagi gitu Iya. tentang Jambore ketika ini, ada gak Bang tip dan tip yang mungkin supaya teman-teman nih bisa ikut dan ya syukur-syukur Iya, ya, bisa mengikuti kayak, jejak Pak Riza. Pak Riza dapat mahkota terbaik. Wah. Boleh. Oke, Bisa, tips. Pak. Tipsnya sih yang pertama ya, ketika pembelajaran, apalagi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu baru, seenggaknya kita dokumentasikan lah, baik itu video, foto. Karena walaupun foto kan sebenarnya bisa kita bikin format yang lebih menarik juga gitu. Walaupun misalnya HP-nya kentang nih, cuma bisa foto doang misalnya, nggak bisa video ya. Kumpulin, yang penting kumpulin footage, kumpulin dokumentasi, itu yang pertama. Lalu bikin narasinya. Maksudnya tuh nggak usah narasi secara panjang, cukup penjelasan kita ngelakuin apa aja di pembelajaran itu gitu. Lalu pendekatannya apa, lalu setelah itu ya ketika ada coba pelajari dulu persyaratannya apa. Jangan sampai yang diminta misalnya video 6 sampai 10 menit, tapi pasti ada aja nih yang ngirim kurang dari itu ataupun lebih dari itu gitu. Intinya ya ketika ada baca seksama, setelah itu coba konstruksikan dari dokumentasi sama narasi yang kita punya itu selaraskan. Setelah itu ya pinter-pinter pilih kategori. Kebetulan kategori kemarin itu terhitung cukup banyak. Jadi pilih yang kira-kira ini kategorinya persaingannya tidak terlalu ketat gitu. Kalau dulu-dulu kan memang kategorinya dikit. Kalau sekarang mudah-mudahan kedepannya banyak juga. Cari nih yang misalnya kategorinya sedikit. Seperti misalnya mungkin teman-teman di Jakarta banyak yang pernah jadi guru pamong nih, guru pamong PPG. Nah itu ada kategorinya sendiri gitu. Jadi dan tidak terlalu banyak persaingannya, tidak terlalu seperti guru inovatif SD itu saingannya banyak banget. Nah, Pak Orizan, mungkin nanti videonya bisa di-share ya di tayangan kita ya, supaya pengen tahu juga. Boleh nggak tuh di-share? Oh, boleh. Nah, jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga kan, buat tahun depan ikut lagi. Bener nggak Pak Ridwan? Benar. Iya. Isinya bisa menjadi catatan penting buat kita. Iya. Kalau nggak punya video Pak Orizan kan nanti, oh begini, oke tahun depan siap kan, gitu kan, menginspirasi yang lain. Gitu. Lihat video saya, karena video saya dibuatnya hamin 6 jam. Nah, bukan dibuatnya di editnya. Ya. Aduh. Pokoknya luar biasa lah, udah luar biasa menginspirasi. Kami mengucapkan selamat nih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Memilih komunitas guru-guru sejahtera pasti yang bangga. Iya. Terima kasih Pak Riza. Dan kami menjadi salah satu orang yang terinspirasi. Iya, betul. Dan bisa menginspirasi teman-teman. Tahun depan ya teman-teman harus ikut. Jambore bukan pramuka ya, bukan. Jambore GTK dan lain sebagainya. Iya. Harus ikut. Siap-siap Pak. Mungkin tahun depan ada Jambore ya, mungkin HP akan banyak cetak itu. Siap. Siap. Iya. Silakan. Iya. Nah, Pak Orizan ini merupakan pembuat modul ajar juga ya untuk di PMM. Nah, artinya sudah pernah membedah lah CP dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini ada CP yang terbaru, ya. Waktu kemarin dirilis ya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak Oriza, sepemahaman Pak Oriza, karakteristik CP yang terbaru itu seperti apa, Pak? Oke, saya bicara dari kacamata mata pelajaran saya. Iya betul, nggak apa-apa PJOK. Kalau dari PJOK sendiri sebenarnya memang cukup membuat bingung gitu, tetapi membuka ruang terbuka untuk guru-guru mengeksplor pelajaran-pelajaran yang mungkin di CP dulu atau KD dulu tidak bisa kita ajarkan kepada anak-anak gitu. Jadi kalau saya sih senang nih ada CP baru, walaupun kita mungkin masih bingung karena memang belum terbiasa. Tapi dilihat dari kesempatan yang bisa kita raih dengan CP yang ada, itu menurut saya senang banget ada CP yang ini gitu. Oh, malah lebih enak ya sekarang lebih enak, lebih fleksibel kitanya. Kalau berarti Pak Riza, CP yang baru ini sifatnya penguatan atau perluasan dari CP yang lama? Sebenarnya kalau dibilang penguatan perluasan, gimana ya? Saya menurut pendapat saya pribadi ini sangat berbeda dari CP yang sebelumnya. Karena mungkin teman-teman akademisi ya tahu ini bahwa ini CP-nya kita terinspirasi dari mana, mungkin tahu juga gitu. Dan memang
pada akhirnya goals yang ingin dicapai itu bukan lagi kecabangan, tetapi lebih ke kompetensi yang ingin dicapai oleh murid dalam pembelajaran PJOK apa sih gitu. Gitu. Jadi lebih ke kompetensinya yang kita raih, bukan lagi ke cabangan. Kalau dulu cabangan kan sepak bola dan lain-lain gitu. Oke. Nah, untuk gambaran konkretnya mungkin bisa di-share ke teman-teman juga yang terutama PJOK juga ya, Pak Ridwan, Pak Oriza. Apa sih yang sudah Pak Oriza lakukan terkait dengan CP yang terbaru sekarang? Oke, sebenarnya kita di KKG PJOK Provinsi untuk ATP sendiri kita sudah bikin ATP versi KKG PJOK-nya nih. Cuman belum sempat kita rilis karena banyak kegiatan. Tapi sudah ada. Sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal publish saja. Tapi kita lagi menunggu kesempatan dan kesempatan aja sih ini sebenarnya. Tinggal kesempatan aja. Mau di momentum apa gitu. Iya. Karena kan ini udah tengah-tengah semester juga nih. Iya, udah mau ulangan juga ya. Udah mau ulangan juga. Iya. Nah, untuk teman-teman PJOK mungkin juga tunggu ya, sabar ya untuk gambaran. Pakai dulu yang ada sekarang. Pakai yang ada dulu gitu ya. Gitu ya. Pak Reza, mungkin ada nggak Pak gambaran sederhana aja, simpel aja tentang cara merumuskan dari CP ke TP. Nah, itu masih banyak yang bingung juga, Pak. Ya itu, hanya PJOK ya kita juga masih menerka-nerka gitu. Butuh pemahaman yang benar-benar. Iya. Oke, mungkin secara ini ya normatif itu kita bisa baca di PPA revisi yang terbaru. Ada 3 cara kan bisa kita turunkan langsung dari CP-nya. Bisa juga kita blending misalnya tiap elemen ya di CP. Atau juga misalnya kita bisa turunkan analisis dulu nih. Ini kompetensinya apa sih? Nah, untuk mencapai kompetensi ini tahapannya seperti apa? Bisa seperti itu nih bikin PP-nya. Jadi banyak sekali opsi yang diberikan oleh pemerintah untuk kita membuat tujuan pembelajaran sebenarnya untuk membuat KTP itu. Kalau misalnya mau lebih mendetail, ya ayolah kita webinar bersama-sama. Ini pasti kalau ini, ayo cepetan. Pak Luhung udah siap nih? Udah siap, ayo, kapan diangkut? Nah, jalan. Ya. Nah, sulit nggak sih Pak sebenarnya dalam menganalisa modul ajar untuk diterapkan di kelas? Karena kan, maaf ya, guru-guru senior pun juga masih banyak kebingungan nih dalam melihat modul ajar kemudian diterapkan di kelas. Nah, menurut Pak Oriza ini sulit nggak menganalisa modul ajar sebenarnya? Kalau modul ajar sendiri sebenarnya nggak sulit ya? Nggak sulit. Karena memang kita sudah tahu sebenarnya gini, sekarang komponennya aja sudah ditentukan kan di PPA. Komponen minimum apa? Ya kita pakai minimum aja itu udah bisa dikatakan dokumen modul ajar kan atau dokumen RPP gitu. Tanpa harus dulu kan kita ada profil apalah gitu komplit. Kalau sekarang kan misalnya dikatakan sebuah modul itu adalah modul ada punya TP kan, langkah pembelajaran, asesmen sama media pembelajarannya apa gitu, atau sumber belajarnya apa, itu sudah dikatakan modul. Ya langkah pembelajaran pun kan sekarang yang dimasukkan yang hanya esensial aja gitu, nggak usah dari misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bayangkan saya ngajar PJOK di jam kedua. Apakah saya harus memasukkan lagu Indonesia Raya di dalam tahap pembelajaran? Kan bukan berarti saya tidak nasionalis, tapi maksudnya rasionalnya aja kalau kita mengajar di jam kedua, apakah harus dimasukkan juga ke Iya benar-benar. Jadi nggak sulit ya Pak Oriza? Tidak sulit sebenarnya. Dan tadi kan Pak Oriza dikatakan nih modul aja telah ada di PMM. Pak Oriza sebetulnya banyak nih guru-guru mungkin yang punya modul ajar, gitu ya. Dan mungkin ingin modul ajarnya muncul di PMM, di PMM, bisa di ACC langsung. Tapi kan saya dengar sendiri agak lama. Betul. Ketika udah muncul di PMM berharap ada cilis hijau gitu. Mungkin bagaimana Pak Oriza? Iya, silakan. Oke, mungkin dulu yang pertama banget itu karena memang diajak oleh tim Dikdas ya untuk membantu membuat modul ajar sebagai inspirasi buat teman-teman di seluruh Indonesia. Dan di situ benar-benar belajar tuh mulai dari harus ada komponen apa aja, terus tiap komponennya itu harus seperti apa sih, misalnya penulisan tujuan pembelajaran, terus langkah-langkah yang dimasukkan itu apakah esensial ataupun seperti apa, di situ belajar. Lalu untuk bisa terupload, kalau waktu dulu kan karena memang itu untuk inspirasi, jadi kita dapat jalur shortcut ya, seperti kita diklat gitu. Cuman untuk teman-teman yang nggak diklat tuh gimana? Ada kan yang namanya ruang kolaborasi mereka mengajar.
Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa buka dulu, nanti di situ diarahkan. Sebelum bisa kita mengupload, kita harus ikut dulu tuh, ada beberapa topik yang harus kita ikuti gitu. Nanti selesaikan topik itu sampai dapat suket kalau sekarang ya. Oh iya, sekarang ada suket kan. Iya. Nanti bisa dilanjutkan, bisa nge-apply lah gitu. Baru bisa kita ikut untuk mengupload di PMM. Jadi lewat RKMM, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Oh. Apakah itu sulit, Pak? Iya. Ataukah gampang? Artinya kan apa ya? Artinya kan modul itu harus dibuat benar oleh kita gitu. Iya betul. Karena pasti kamu akan dilihat oleh Iya. Betul. Ya mungkin kalau untuk buatan sendiri ya, kalau original buatan kita sendiri ya nanti ya kurator pasti insya Allah kalau memang sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan dan sudah ada itu ya akan lolos. Cuman kemarin cerita-cerita juga nih sama temen yang kurator, ternyata ada juga nih yang nakal. Nah, gimana tuh? Modul orang re-upload gitu. Iya. Jangan sampai lah, intinya ya itu juga kan melanggar hak cipta ya. Iya. Ada orang lain yang buat kita upload gitu. Ya kalau misalnya bikinan kita sendiri lewat RKMM dan sesuai dengan permintaan dari PMM ya insya Allah bisa. Nah, misalnya Pak, kalau ini contoh aja Pak, misalnya modul ajar di internet download nih Pak. Kan udah punya orang itu, ya kan? Tapi kita modif di langkah-langkah pembelajarannya. Itu karena masih bisa original atau memang masih konsepnya mungkin kata Pak Nobody ATM Pak. Iya. ATM. Hanya dirubah di langkah pembelajarannya aja gitu. Ya, oke. Sebenarnya kan core dari itu kan langkah sama ini asesmen. Asesmen ya. Jadi kalau misalnya kita rubah di situ ya nggak jadi masalah sih. Oh, aman ya. Saya original berarti ya. Medianya keren nih, bisa kita modifikasi. Iya. Oke, itu nggak jadi masalah. Oh ya, boleh tuh berarti pilihan juga teman-teman. Bapak Ibu guru yang mungkin ingin pernah punya modul ajar. Saya bisa tampil muncul di PMM. PMM ya. Bisa di-download, kemudian dimodifikasi di bagian langkah-langkah pembelajaran dan assessment-nya ya Pak. Betul. Seperti itu. Karena memang suatu kebanggaan ya Oriza, ketika kita mulai kita tuh bisa tampil di pastilah di seluruh Indonesia ya. Iya, pernah teman nih kemarin, teman di daerah kan, kebetulan saya orang daerah nih. Waduh. Dia nge-WA nih. Temen-temen. Oh gitu. Biasanya kan teman kalau nge-WA, kalau ini nggak kalau misalnya ngasih silaturahmi minjem duit ya. Ini kenapa nih temen nge-WA gitu. Iya, udah lama tuh ya nggak WA ya. Nggak WA, nanya kabar. Ternyata dia baca di modul itu ada nama saya. Benar nggak ini gitu. modulnya Pak Ori katanya. Benar. Oh iya. Dia ucapin selamat ya. Di mana Pak temannya? Di Sumedang. Oh, halo Sumedang. Sumedang. Nih, saya kebetulan nih di endorse juga nih. Oh, endorse. Bapak Ibu guru Sumedang jangan lupa nih. Pak Riza, bedanya modul ajar yang ada checklist berwarna biru hijau ya? Hijau ya? Ya, gitu. Hijau. Sama yang tidak ada checklist itu apa ya? Ya intinya yang udah ada checklist berarti sudah dikurasi oleh kurator. Kurator eksternal berarti ya, kurator eksternal dari TMM itu. Lama nggak sih Pak? Dan itu apakah emang semuanya Pak atau enggak? Kurang tahu sih, tapi sejauh ini ya memang modul yang udah masuk ya, yang saya udah masuk, udah beberapa udah ada checklist. Kebanyakan hampir semua udah checklist. Ya, mungkin ya yang belum terkurasi aja sih sama kuratornya. Nah, misalnya teman-teman dari rekan guru udah pada naruh nih Pak. Itu tahunnya udah lama nggak, terutama untuk penilaian lama nggak sih? Iya, timeline-nya. Kurang tahu tuh, karena yang tahu kan sebenarnya jadwal kurasinya kurator nih. Oh gitu. Karena biasanya Pak. Dulu kan ada tuh yang pendaftaran untuk jadi kurator iya. Jadi yang punya ininya mereka sih, timeline yang harus berapa gitu. Karena kadang-kadang mungkin karena terlalu banyak yang harus dikurasi, mungkin waktunya jadi panjang gitu. Belum tahu juga ya, berarti teman-teman sabar juga ya, berarti ya. Sabar aja lah pokoknya. Kalau udah tampil, kan kita bisa share link deh. Gitu ya. Udah bisa share link. Mungkin ini saya mendengar suara hati teman guru nih yang mau bikin modul ajar. Boleh gak Pak kalau misalkan mungkin nanti menghubungi Pak Oriza gitu, minta saran-saran gitu, boleh ya Pak ya? Boleh banget. Nanti sharing. Nomornya Pak Oriza kita taruh di deskripsi ya. Insya Allah nanti akan direspon. Siap. Nanti linknya mau izin ya Pak, link modul ajar Pak Oriza kita taruh di deskripsi juga. Siap, boleh. Biar bisa di ATM juga, boleh ya Pak? Boleh banget. Boleh banget. Nah, saya dapat
isu, ya bukan isu sih. Isu. Waduh. Dapat Apa nih, siapa nih? suara-suara gitu ya. Iya. Ini katanya tokoh kita ini Iya, kemarin ikut jadi PP. bener. Ya, Ya. Oke, oke, untuk oke. calon guru penggerak angkatan 10. Iya. Benar Pak tidak Pak? Betul. Iya. PP. Bukan isu itu. Bukan isu, berarti benar. Fakta ini. Fakta. Nah, bagaimana tuh Pak? Prosesnya bisa jadi ikut PP. Oke. Kebetulan di angkatan 10 itu, untuk PP angkatan 10 ya, Iya. kebetulan yang diprioritaskan menjadi PP adalah lulusan-lulusan GP angkatan 5. Oh. Jadi yang mendaftar untuk jadi PP adalah GP dari lulusan angkatan 5, Lima. walaupun tidak semuanya bisa terakomodir. Oh. Karena sesuai kuota kan, Iya, kuotanya iya, iya, berapa. iya. Ya seperti kita dulu daftar CGP, kita ngisi dulu esai, ngisi dulu data diri. Oh, sama ya? Cuman bedanya kita tidak ada ini ya, praktek mengajar. Oh. Hmm, Wawancara ada? Wawancara ada. Praktek mengajar yang ada karena dianggapnya mungkin praktek ngajar udah nih kita dulu di Oh, CGP gitu. gitu. Jadi langsung ke wawancara. Walaupun yang belum CGP tiba-tiba ikut PP juga sama ya? Nggak ada ngajar Kalau juga? yang dulu ada. Oh, dulu ada? Di angkatan 5 kan ada. Oh. Tapi karena kita memang dari lulusan GP dan Oh, diangkatnya iya, dulu iya. kan udah pernah. Iya, tuh. iya, iya, iya. Jadi tidak ada lagi. Waktu tes, Iya. pasti kan ada nih. Waktu tes jadi dari pas CGP sama tes pas PP, Hah? ada nggak Pak bedanya atau rasanya sama aja gitu? Iya. Karena alurnya hampir sama, cuman mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanyanya ya sedikit berbeda sih. Tapi secara ide itu ya sama gitu, karena kan payungnya payung KHD ya gitu, jadi hampir sama sih. Ini mau udah Iya. aktif juga gitu ya. Iya. Jawabnya itu udah ngalir aja gitu ya. Iya, Pak? ngalir aja. karena kita ya kan sebenarnya kan nggak jauh beda dari esai ya. Ketika Iya. kita bikin esainya sendiri, ya kita tahu mau jawab apa gitu. Iya, iya sih, benar. Nggak jauh-jauh pertanyaannya ya. Pertanyaannya dari situ juga. Waktu itu, Tapi seru ya Pak ketika jadi PP. iya, seru ya? Seru jadi PP. Oh. Seru karena kan kita mobile ya, datang ke tempat CGP langsung, terus Iya. berkenalan dengan kepala sekolah, teman-teman gurunya itu yang seru. Iya. Boleh disapa. Iya. CGP-nya siapa, Siapa aja CGP-nya? Ini. Ya, siapa yang hafal? Nggak siapa apa ya? Aduh. Nah, nama. Silakan, Pak, Dari disapa. yang paling dekat dari sekolah saya nih. Iya, Ada silakan. yang pertama ada Bu Upi. Wih. Pertukangan Utara 06. 06. Oh, 06 dekat. Dekat sini. Iya, Lalu tangga. yang kedua dari SMP ada Bu Ega Silvana dari SMP 178. Wega. Oke. Wega. Lalu ada yang ketiga nih, CGP yang keren banget, ada Pak Alun. Alun. Pak Alun, Dari panggilannya bukan Alun, di Fajrul Rahman. Coba panggilannya Alun namanya. Panggil kesayangan. Panggilan kesayangannya Alun. Panggilan kesayangan semuanya. Beliau dari SMA 87. Oh, 87. Jadi beliau tuh CGP tunanetra. Guru tunanetra. Spesial, luar biasa. Spesial. Bahasa Inggris. Belajar mengajar bahasa Inggris beliau. Oh, Ya. oke. Luar biasa. Oke, lalu yang keempat dari JS2 nih kebetulan. Dari JS 2? Ada 2 orang dari JS2 Nyebrang. nyebrang. Dari SMK 8 ada Pak Hendro. Pak Hendro. Pedro. Lalu terakhir dari Bangka, SD Bangka ada Bu Karina. Oh, bukan ada. Hafal. Aduh, saya di tes ini. Aduh. Nah, tadi udah disebutin untuk dari CGP-nya Pak Orisa. Nah, harapannya sama CGP angkatan 10. Ini udah ada pengumuman belum, Pak? Belum. Oh, belum. Kapan rencananya, Pak? Kurang tahu nih, belum ada info lagi kita. Oh, belum. Belum info lagi. Oh, nunggu dulu ya. lagi. Oh, Tinggal oke. nunggu pengumuman kelulusan aja nih. Oke. Nah, Mungkin harapan harapan. dari Hah? harapan buat para bapak ibu guru yang kemarin Iya. CGP-nya oleh Keseluruhan ya? Angkatan 10 ya. Iya, angkatan 10. Intinya ya harapannya tetap memberikan kontribusi terbaik untuk pendidikan terutama di DKI Jakarta. Nah, Iya. luar biasa. Iya. ada gak sih Pak Riza pengalaman yang unik gitu Iya. ya? Mungkin waktu Pak Riza jadi CGP. calon guru penggerak Iya. nggak pernah nih ngerasain pas Jadi PP? di angkatan 10 kok kayak gini gitu. Iya. Ada nggak? Ada gak coba? Mungkin ya bukan unik ya, inspiratif sih karena kan Inspiratif. dapat tadi yang CGP yang ini ya spesial gitu. Oh, Jadi iya, iya. di awal tuh ini gimana nih nanti ngumpulin tugasnya, Iya, apa, iya, ternyata bisa gitu. Oh. Di belajar daring tidak ada hambatan, walaupun lokakarya juga tidak ada hambatan. Kebetulan teman-temannya juga sportif banget sih sama beliau, jadi saling membantu, saling mengisi. Makanya ini yang tadinya saya kira wah saya takutnya tidak bisa mendampingi, Iya, tapi iya, iya. ternyata aman. Aman ya? sampai lulus. Alhamdulillah. Wah.
Luar biasa nih. Pasti bangga banget nih. Iya, waduh. Iya. Itu juga. Pernah saya malam, Pak? Iya, sampai malam. Zoom ya? Zoom beberapa, sebenarnya gini, kalau kebetulan di PP saya Iya. kalau misalnya mau loka karya apa yang harus disiapkan, kita sering briefing dulu nih beberapa malam sebelumnya apa yang harus disiapkan, misalnya tugas-tugas kemarin yang belum, dan harus mungkin dicek nanti ketika loka atau ditampilkan ketika loka. Saya suka ingetin, jadi beberapa momen memang kita kumpul dulu biasanya lewat daring gitu. Jadi sebelum ada kegiatan loka, kumpul dulu bentar, nggak lama, paling 30 menitan sih. Mbak, kalau keluhan Iya. ada nggak sih Pak, mungkin dibandingin yang angkatan 5, Iya. 7, Iya. 5, 7, 8, 9. Ini angkatan 10 ini mungkin ada nggak Pak keluhan yang Iya. lebih Karena PP kayaknya lebih padat jadwalnya ya dibanding CGP ya. Karena ini sih, pas kita PI kan kadangkala jadwal kita berbarengan dengan kegiatan apa, jadi kita memang harus pintar-pintar. Apalagi saya jarang banget PI itu di jadwal pagi. berarti di Siang. Pagi itu pernah 1 kali, karena itu pun terpaksa. Terpaksa. Tidak bisa digeser-geser lagi jadwalnya. Itu aja nyari jam yang memang kosong nih dari tempat yang ngajarin. Oh, kosong, saya bisa berangkat pagi gitu. Terus kebetulan kan di SMP SMA juga sebenarnya kan siang masih ada ngajar kan mereka. Iya. Itu sih yang jadi PR kadang-kala. Pinter-pinter geser-geser jam aja sih. Manajemen waktunya sih itu yang karena dulu tuh kan mungkin ada PP yang memang semuanya SD gitu. Jadi yang di bawah STM. Kalau sekarang kan kemarin kita disuruhnya harus tiap jenjang ada nih katanya gitu. Jadi satu kelompok itu tiap jenjang ada. Jangan satu jenjang gitu. Iya, tapi lintas jenjang gitu. Iya. Jadi itu sih challenge-nya di situ. Iya, kemarin juga sama ya. Ya kan sama iya, di sama. 9. Iya. Nah, Pak Oriza lebih ngerasa capek dulu jadi CGP atau PP? Capek jadi. Kalau capek sih sama-sama capek nih. Sama-sama capek. Cuman dinikmatin aja. Nikmatin Kan aja. karena itu pilihan kita sendiri kan Iya. gitu, untuk jadi CGP atau Udah nyemplung jadi misalnya. udah nyemplung gitu. Ya pilihan kita sendiri, jadi ya Iya. dinikmatin aja, toh apapun kegiatannya pasti ada pasti ada pembelajaran yang kita dapat sih gitu. Nah, karena memang teman-teman yang mungkin udah agak senior ya, umur 40 ke atas, 45, kadang nggak bisa ikut CGP, tapi bisa ikut PP. Nah, takut PP-nya tuh katanya bikin capek, banyak tugas, jadi mundur mereka gitu. Itu gimana Pak waktu itu rasanya? Ikutin aja udah? Ya capek mah iya sih gitu. Iya. Cuman intinya kalau misalnya nggak mau capek nih, udah beres PI misalnya, ya laporannya langsung beresin aja gitu. Jadi nggak numpuk di PI selanjutnya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, karena setelah PI kan nanti kita loka. Kita bikin laporan loka juga gitu. Iya, itu. Capeknya itu aja sih, mobile sama bikin laporannya. Iya. Tapi itu semua bisa diselesaikan dengan cara sama ya. Oleh Pak Oriza. Nah, silakan Pak Ridwan. Pak Oriza, pengalaman seru yang tadi yang telah diceritakan itu jadi inspirasi buat kami pastinya gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Pak pesan dan pesan secara keseluruhan nih untuk Bapak Ibu guru di Jaksel khususnya dan umumnya di DKI Jakarta gitu. Supaya tetap kompak. Tetap kompak ya. Ayo sini kompak gitu. Ayo guys. Aduh, ya intinya yang tadi ya, mari singkirkan ego, kita pegangan tangan, kita selesaikan masalah-masalah pendidikan bersama-sama gitu. Karena kalau misalnya kita tidak berkolaborasi, kasihan anak didik kita nih gitu. Jadi kita pikirin jangan lagi kepentingan sendiri, tapi kepentingan anak-anak didik yang ada di DKI Jakarta, terutama di Indonesia ya. Umumnya di Indonesia. Biasa. Saya jadi ingat satu kata yang itu terngiang di kepala saya. Apa tuh Pak Ridwan? Semua guru, semua murid. Nah, betul. Udah di penghujung waktu nih kita podcast. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin. Gimana nih Pak Ridwan? Dan pastinya saya yakin sih penonton juga Bapak Ibu guru nih, ya kenapa habis? Iya. Tapi tenang, insya Allah nanti ada webinar dengan tokoh. Oke, siap. Dan dia pastinya mau dihubungi. Insya Allah siap. Nah, teman-teman juga kalau butuh narasumber terkait dengan kurikulum yang sekarang atau next ya,
bisa juga menghubungi Pak Oriza ya. Betul. Bisa ya, langsung diundang ya. Siap. Bisa tentang asesmen. Se-DKI. Aduh aja. Se-DKI. Semuanya. Bukan hanya milik Jaksel ya. Bukan milik Jaksel, se-DKI. Se-DKI. Iya. Hubungin langsung di bawah ini. Kalau memang malu-malu gitu ya, bisa hubungi kami berdua. Oke. Bisa. Bisa. Iya, aman. Lewat DM Instagram juga ada PPG Official atau TikTok PPG Betul. Official. Nah, Iya. ya terima kasih Pak Oriza. Siap, terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih. Oke, itulah bincang-bincang kita pada sore hari ini sama Pak Oriza. Ya, Yang dari Pak pasti Ridwan. sangat menyenangkan. Menyenangkan, ya pasti banyak ilmunya juga yang bisa kita ambil dari perbincangan kita pada sore hari ini. Dan nantikan episode selanjutnya di PPG Official. Podcast pendidikan guru. Iya, pastinya ada juga yang lebih berkualitas sebelumnya juga dan kedepannya juga pasti lebih berkualitas juga. Itu Kita ya. akan terus berkolaborasi. Iya. Ya tadi penguatan dari Pak Oriza semua untuk murid Ya. yang kita lakukan untuk kebaikan murid dan majunya pendidikan di Indonesia. Ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Satifanur Rahman. Saya mengajar di SDN Lujami 06 Pagi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast PPG Official ini. Lalu sudah diberikan kesempatan untuk saling berbagi di kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia dapat bermanfaat. Terus belajar dan bergerak untuk transformasi pendidikan mewujudkan generasi emas 2045. Jangan lupa terus saksikan channel PPG Official karena pastinya dapat menginspirasi bagi rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.